Saya di perusahaan itu hampir rugi 100 miliar selama ini. Selama 4 tahun karyawan saya satu komplotan main ternyata sama dukun, pakai kodam. Ternyata mereka main dukun gitu selama dari 2021, jadi nggak ketahuan. Selain dukun juga memang sistemnya rapi banget. Jakarta, Bekasi, ada datanya semua, kita udah retas kan. Ya itu, jadi karena saya doa, ya Allah, mudah-mudahan saya dipanggil terus untuk haji gitu. Jadi walaupun saya nyantai-nyantai di tahun ini, Allah yang paksa untuk saya berangkat haji. Tiba-tiba paspor saya diminta, visa saya diurus dari Mabes TNI gitu, langsung keluar gitu loh, dipermudah semuanya gitu. Dan yang paling berkesan tentunya di Arafahnya. Jadi di Arafah kali ini lebih deep talk lah sama Allah. Sampai pas saya mau maghrib, Atal Liter juga nanya, brother dari mana? Dari Arafah. Karena saya tahu doa di Arafah ini dikabulkan semua. Jadi aku doa sebanyak-banyaknya, aku bilang semoga yang di perusahaan yang jahat-jahat dikeluarkan dari perusahaan dan sebagainya. Dan ternyata benar, saya di perusahaan itu hampir rugi 100 miliar selama ini. Selama 4 tahun karyawan saya satu komplotan main ternyata sama dukun, pakai kodam. Saya pulang haji langsung ketahuan semuanya. Dan saya udah lapor sampai Polres, sampai Polda. Itu pertama kali saya buka, ternyata mereka main dukun gitu selama dari 2021, jadi nggak ketahuan. Selain dukun juga memang sistemnya rapi banget. Jadi doa saya di Arafah terkabulkan. Tahun lalu saya masih berprasangka baik sama semua karyawan kan. Ternyata ya walaupun mereka udah saya suruh jaga ibadah, jaga ini, tetap tergiur, namanya uang kan. Hadis Nabi, dikasih 1 gunung emas pingin 2 gunung emas, dikasih 2 gunung emas pingin 3 gunung emas. Jadi itu kerugian hampir kurang lebih 100 miliar sama 2021 ini. Saya tadi baru selesai melakukan laporan dan semuanya udah ngaku. Mereka beli aset banyak, rumah, mobil mewah, rumah apa dan semuanya gitu. Jadi memang semua terkabulkan. Pantesan kok Allah tarik saya ya baru haji, harus haji lagi tahun ini kan. Saya ya namanya masih muda kan, mikirnya aduh capek banget. Karena kalau yang pertama itu wajib hukumnya bagi yang mampu. Kalau yang kedua udah sunnah, haji kedua. Nanti pun saya ngelaksanakannya sunnah, tapi tetap orang yang udah haji lagi karena pasti ngejar pahalanya kan. Karena nggak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Ya kita haji aja, nggak tahu nanti haji mana yang mabrur. Tapi tetap semua doa dikabulin deh intinya di Arafah, asal yakin. Cuman satu orang yang nggak dikabulin doanya di Arafah, ketika dia nggak percaya bahwa dosanya diampuni. Jadi aku sangat yakin tahun yang ini, alhamdulillah. Makanya aku doa semoga aku pulang bisa lebih banyak bermanfaat, bisa lebih membawa kedamaian ke orang-orang gitu. Itu sih ternyata betul. Baru aja pulang langsung ketahuan. Jadi ada orang baik banget, dia dikirimin handphone banyak banget. Dia ngelapor ke Shopee, kok saya dikirimin banyak banget, saya ngorder 1, ternyata salah kirim ini. Nggak tahu Allah yang gerakkan gimana, harusnya handphone itu ke rumah dukun ini. Mereka kan harus nyembahkan handphone sekitar 40 unit sehari sama dukun ini. Jadi sampai 5.000 unit iPhone baru, sekitar mau 100 miliar lah. Kurang lebih ya, saya takut dosa juga. Yang penting puluhan miliar lah yang saya dirugikan sama bertahun-tahun, ditutup. Sampai saya didukunin juga ini juga. Nah makanya kalau saya sedekah itu bukan saya baik apa, bukan menolong orang. Menurut saya ketika saya sedekah, saya bantu diri saya sendiri agar ditolong dari segala mara bahaya, musibah, dikasih Allah petunjuk selalu dan sebagainya. Karena manfaat dari sedekah itu masya Allah banyak sekali. Di Kapolres Jakarta Timur, tapi dari Gus Miftah langsung atensi Kapolda. Karena kan kami juga janji sama Gus Miftah bagaimana lebih bisa membantu umat lah. Itu doaku, ya Allah dengan potensiku ya izinkan aku doa juga untuk Indonesia supaya lebih makmur, sejahtera. Teman-teman yang banyak sekarang terjerat pinjaman online atau judi online, Allah permudah dan Allah bantu. Mungkin yang nggak dapat pekerjaan, lapangan pekerjaan kan juga sulit. Doa juga untuk Indonesia, doa juga untuk pemimpin kita. Jadi itu juga doaku di Arafah. Semoga aku balik ini lebih baik lagi dalam sedekah dalam ini. Aku bukan gak mensyukuri rezeki yang kau berikan ya Allah, tapi bukakanlah pintu rezeki seluas-luasnya. Dan apabila ada kebocoran dana di perusahaan, izinkan untuk aku mengetahuinya, sehingga dana yang kebocoran itu aku bisa lebih bantu banyak umat. Itu doaku asli di Arafah. Dan itu langsung terkabul ketika pulang. Yang udah bertahun-tahun ditutupi, kebongkar semuanya. Dan mereka ngaku, semuanya ngaku, gak fitnah, gak ini. Nanti bisa ini kok, bisa press release juga kita nanti bahwa ternyata kodam-kodam dukun-dukun itu nyata. Bahkan ini karyawanku yang sholat 5 waktu loh, nggak tahu sih kalau subuhnya, tapi kalau zuhur, asar, maghrib, isya memang saya wajibkan kan, wajib dipantau. Awalnya nggak percaya yang gaib gitu. Dan saya ada nih kalau mau lihat, saya juga didukuninya waktu saya lagi pulang kampung. Dia kan udah dapat banyak uang, dia sampai bayar 150 juta, 200 juta. Untuk saya tuh lebih dini. Ini chat dia sama dukunnya.
boleh dibaca lah, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Saya ngelaporin awalnya 7, ternyata bertambah yang udah main karena saya lumayan banyak, hampir 10 atau berapa orang lah, jadi memang sindikat. Tapi dukun ini yang paling banyak dapatnya, karena dukun ini karena memang dukun ini yang benar-benar nyetir mereka, jadi orang tuanya ini udah ditumbalin gitu. Saya pribadi udah sampaikan ke dianya, ke orang tuanya, saya maafin, bener-bener maafin, dengan bahkan saya doain orang tuanya, tapi saya minta mereka ruqyah ya, sama kembali mengucap 2 kalimat syahadat, karena itu sedih banget ketika katanya takut nyawa ibunya di tangan dukunnya, padahal dia sholat kan, arti sholat kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sungguhnya sholatku ini ya, hidupku matiku hanya milik Allah Ta'ala, tapi kenapa dia takut sama dukun ini? Tapi tetap proses hukum berjalan, Pi. Ya kan dukunnya kan tadinya ini, kalau udah kita minta dia udah nyogok saya 1M 2M langsung dibayar, tapi jangan dilaporkan, tapi nggak bisa, saya harus tetap laporkan dong, nanti biar polisi atau pihak yang berwajib yang menentukan dia bersalah atau tidak gitu. Jadi saya dikasih langsung mau dibayar ya, ditransfer di situ. Gila, saya bukan masalah uangnya, masalah kamu ini udah membuat orang berpaling dari Maha Penciptanya, jadi papi bersekutu dengan setan ini hasil loh. Jadi dia harus mandi biar katanya dilindungi sama iblis Sulaiman atau apa, katanya si Kiai Sulaimannya gitu. Setiap mencuri harus ritual dulu atau apa dulu. Jadi ternyata kodam sama itu nyata. Oke, ini teman ini karyawan aku untuk mencuri, mungkin ada yang lain biar menang judi online lah, biar dapat feng shui lah, biar dapat ini. Jadi ternyata kodam dan itu tuh semakin edan lah, mungkin ekonomi atau gimana ya. Dukunnya ini dukun berkedok Islami. Dia bilang dia punya Kiai Sulaiman. Terus dia cuci otak sih, lebih ke cuci otak sih sebenarnya kalau aku pribadi. Iya, dia ternyata kita lihat dia itu psikolog sekolahnya. Ini dia sama suaminya dikerja sama. Orangnya gini. Ya Allah. Iya, gini Islami. Tapi ya di rumahnya banyak ritual atau apanya Islami. Dia di rumah apa semua gayanya edan lah, padahal dari hasil itu. Gitu. Nah, ini korbannya. Yang korbannya suruh MLM lagi, suruh aja orang lagi untuk datang tuh, dia dicuci otaknya, terus dimandiin, makan bunga kantil supaya aksi kejahatan nggak diketahui sama apa gitu. Nah itu heran semua orang, saya nggak kecewa gitu. Kalau saya sih nggak kecewa gitu. Jadi itu yang heran, aku pribadi juga nggak sakit hati gitu, malah kasihan ke dia, doain kan. Apalagi terakhir dia kenapa takut ngaku katanya, karena katanya dukunnya sakti, bahwa kalau aku ngaku nanti nyawa ibuku dibunuhnya. Ternyata ibunya udah jadikan tumbal, sampai ada yang cacat nggak bisa jalan, jadi dimandiin terus. Mereka kan harus mandi bunga kantil sama ini. Jadi ternyata dukun atau kodam itu nyata banget. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman wartawan bisa ngangkat untuk masalah perdukunan nama kodam ya. Karena apa? Takutnya di luar sana masih banyak yang gitu. Ini orang terdekat kita yang tahu agama aja bisa belok gitu. Gitu sih, itu aja. Nanti diundang lah semuanya atau mungkin di-share dulu ceritain. Memang baru selesai LP-nya tadi nih. Baru banget tadi gitu.